Halo teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu database dan kenapa kita butuh database. Database itu sebenarnya simple, artinya kumpulan data yang terstruktur, terorganisir, disimpan dengan baik lah, agar kita bisa menggunakannya atau mengolahnya dengan mudah. Nah, di sini saya membuat contohnya Facebook itu punya data yang disimpan mereka seperti postingan. Postingan nanti ada berupa teks, gambar, video, dan lain-lain. Ada data pengguna juga disimpan mereka, nama kamu, alamat, status, dan lain-lain. Nah, itu merupakan data-data yang disimpan Facebook. Itu disebut database. Misalnya lain lagi Twitter, punya tweet, pengguna juga, dan lain-lainnya. Nah, mungkin saya akan kasih contoh di sini. Kalau di website Pintar, pada saat kamu daftar, di sini kamu diminta untuk mengisi nama, email, nomor HP, password. Nah, ini semua database. Data ini disimpan, dan itulah yang disebut database. Misalnya lagi di toko online lah misalnya ya. Oh, ini tidak bermaksud untuk promosi atau hanya sebagai contoh saja. Nah, ini barang-barang yang ada di toko online misalnya ini, ya ini semua disebut database. Datanya ini kan akan banyak, kan ribuan jutaan data. Oke. Nah, lalu kenapa kita butuh database? Ada banyak alasannya, tapi dua alasan ini yang utama. Yang pertama, data yang disimpan itu besar, sangat besar lah. Bisa ribuan data, jutaan. Kalau nggak besar, nggak kecil, misalnya datanya cuma satu, bisa jadi kamu nggak butuh database. Jadi karena data itu besar, banyak, seperti toko online ini tadi, wah, mungkin ada jutaan data ya, dan ini butuh disimpan dengan baik, sehingga kita butuh database. Agar ya nantinya bisa dikelola, diolah, diakses, diubah, atau apapun lah ya. Banyak yang bisa dilakukan. Ini misalnya mau diganti namanya, gambarnya mau diganti. Nah, ini bisa dilakukan karena datanya sudah kita simpan dengan baik. Yang kedua, nah ini alasannya, data itu bisa diolah dan dimanipulasi dengan mudah. Jadi kalau dengan adanya database ini nanti, data yang kita simpan itu terstruktur dengan baik. Jadi kita bisa mengolahnya dengan mudah. Oke, jadi sekian untuk video kali ini. Saya tunggu di video selanjutnya. Halo teman-teman, kembali lagi. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu SQL dan MySQL. Nah, sebelumnya kita sudah membahas apa itu database. Agar kita bisa menggunakan database, tentu kita harus berkomunikasi dengan database tersebut. Nah, agar kita bisa berkomunikasi dengan database tersebut, kita butuh bahasa. Di sini bahasa yang paling umum atau banyak digunakan di dunia adalah Structured Query Language atau SQL disebutnya. Nah, dengan bahasa SQL ini kita bisa berkomunikasi tadi. Dengan database tersebut kita bisa mengakses datanya dan mengolah, memanipulasi, mengubah, atau lainnya yang ada di database tersebut. Oke, nah untuk bisa menggunakan SQL, kita butuh mempersiapkan namanya Database Management System. Database Management System itu sebagai alat agar kita bisa menggunakan database tadi yang bahasanya adalah SQL. Nah,
database management system tersebut atau alat tersebut ada banyak jenisnya. Di sini bisa saya berikan contohnya, ada yang hierarchical, ada yang network, ada yang relational, ada yang object oriented, ada yang graph, ER model, dokumen. Jadi ada 7 tipe database management system. Nah, yang diajarkan di sini, yang kamu akan belajar adalah salah satu yang paling banyak digunakan juga, yaitu relational. Dan di relational database management system ini ada banyak juga pilihannya. Ada yang MS SQL, ini punya Microsoft, kalau nggak salah. Ada juga Microsoft Access ini, ada PostgreSQL, ada IBM, dari IBM, ada dari Oracle juga, dan ada juga MySQL namanya. Yang akan kita pelajari ini, MySQL. Jadi MySQL ini adalah salah satu database management system yang sifatnya relational. Jadi kita akan menggunakan MySQL ini untuk menyimpan data kita nantinya. Nah, salah satu ciri utama pada relational database management system itu datanya disimpan dalam objek yang diberi nama tabel. Kenapa namanya tabel? Karena memang bentuknya seperti tabel. Ada baris dan kolom. Sama seperti kalau kamu buka Microsoft Excel. Jadi ada tabel, baris, dan kolom. Begitulah data disimpan di sana. Di database yang bersifat relational database management system. Sama semuanya. Ini contohnya. Misalnya kita ingin menyimpan nama konsumen. Menyimpan data konsumen. Ada konsumen namanya Budi, alamat, punya alamat di sini, email, jenis kelamin. Nah, ini kita simpan dalam bentuk table. Karena tadi sifat atau bentuk relational database management system itu berupa table. Ini kita masukkan ke tabel ya. Seperti ini. Dan data-data seterusnya. Oke, begitulah teman-teman. Apa itu SQL dan apa itu MySQL dan kenapa kita menggunakannya. Sekian untuk video kali ini. Nah, di video kali ini kita akan melakukan download dan instalasi XAMPP atau saya menyebutnya SAM. SAM ini digunakan sebagai local web server, yang di dalamnya juga sudah ada MySQL. Cara downloadnya kita googling saja dan buka webnya dari Apache Friends. Mereka yang mengembangkan XAMPP ini atau SAM, Apache, MariaDB, PHP, Perl. MariaDB ini MySQL, jadi ini turunan dari MySQL yang open source. Nah, SAM ini juga gratis dan open source. Downloadnya di sini bisa Windows, Linux, dan Mac OS. Klik saja, atau bisa juga buka tab ini, lalu klik ini. Ini untuk versi Windows 64 bit. Jika kamu butuh yang 32 bit, klik More Download, lalu klik SAM Windows. Nah, di sini ada versi lengkap yang sebelum-sebelumnya. Saya rasa untuk yang versi 5 ini bisa untuk 32 bit. Kamu klik saja download. Nah, ini Win32. Ini bisa untuk 32 bit. Cara downloadnya klik saja dan akan download. Ini saya sudah selesai download sebelumnya. Agak lama karena 100 MB.
Jika sudah selesai download, install seperti biasa, gampang. Klik 2 kali. Oke, nah ini di next saja. Semuanya ini lokasinya gampang. Kebetulan saya sudah pernah install, jadi tidak perlu dilanjutkan, gampang. Nah, jika sudah berhasil instalasinya, kamu bisa buka, akan muncul tampilan seperti ini. Oke, jadi ini adalah cara untuk download dan instalasi SAM. Silakan langsung dipraktekkan. Sekian video kali ini. Nah, setelah kita berhasil menginstal SAM, langkah selanjutnya adalah kita harus mengatur path. Path itu ini saya langsung tunjukkan caranya dan bisa teman-teman ikuti langsung ya. Kita bisa buka sistem seperti ini. Ini sistemnya yang ada di sini, atau bisa juga kalau dibuka melalui control panel. Lalu klik sistem. Nah, di sini ada sistem. Setelah itu pilih advanced system setting, lalu klik environment variable. Ini di tab advanced. Nah, di sini ada path. Di sistem variable ada path, variable. Nah, ini yang akan kita edit. Klik tombol edit, dipilih dulu ya. Akan muncul tampilan seperti ini. Mungkin akan ada yang berbeda tampilannya, tidak masalah, sama saja sebenarnya. Intinya itu kita ingin memasukkan lokasi MySQL atau SAM MySQL ke dalam path ini. Nah, selanjutnya kita buka dulu lokasi di mana kita menginstal SAM, dibuka foldernya, lalu buka folder MySQL, lalu buka folder bin. Nah, di sini ini yang kita copy. Klik kanan dan copy. Lalu kita pindahkan ke sini. Ini kita klik tombol new. Lalu kita pastikan di sini. Nah, selesai. Kita klik OK. Nah, kalau tampilannya di versi-versi Windows sebelumnya itu akan berbeda, tidak masalah. Intinya itu kita harus mengcopy lokasi SAM MySQL bin ini ke dalam path variable ini. Klik OK. Klik OK juga. Klik OK. Nah, untuk mengecek bagaimana apakah sudah berhasil kita mengatur path variabel tersebut, kita buka command prompt. Pastikan kalau teman-teman sebelumnya sudah membuka command prompt, ditutup dulu semua, buka yang baru ya. Nah, caranya itu mengetikkan MySQL -u root p. Ini garis u root garis p. Setelah itu tekan enter lagi. Oh, maaf. Kita buka dulu SAM-nya dari yang sudah kita install sebelumnya. Lalu kita jalankan MySQL. Apache juga boleh dijalankan, tapi MySQL yang penting harus dijalankan. Klik start.
Nah, baru kita ketikkan kembali di command prompt. MySQL garis U root spasi garis P. Enter. Nah, jika berhasil maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini artinya kita sudah berhasil mengatur path variabel untuk MySQL. Oke, teman-teman, silakan dicoba. Jika gagal, diulangi kembali videonya. Mulai dari membuka sistem. Ini dan klik environment variable dan di path. Lalu klik edit dan dimasukkan lokasi folder bin di sini. Oke. Nah, yang perlu diingat adalah untuk keluar bisa tekan Ctrl C. Perintah ini akan kita gunakan sering karena sebelum belajar kita pasti masuk ke dalam MySQL dan akan mengetikkan perintah ini. Ya, sebaiknya diingat saja. MySQL min u ini user root dengan passwordnya kosong. Ini maksud dari perintah ini. Oke, sekian untuk video kali ini. Ya, silakan dicoba. Kita masuk ke materi selanjutnya, MySQL. Di sini kita akan belajar melihat secara langsung cara menggunakan perintah-perintah yang ada di MySQL. Pertama kita akan melihat membuat database, melihat database, dan menghapus database. Cara membuat database bisa dilihat di sini. Create database, tuliskan nama database-nya. Misalnya toko online. Atau kalau platform ini database pintar, jadi untuk database pintar. Untuk melihat database apa saja yang sudah pernah kamu buat atau sudah ada di database, bisa ketikkan, tulis show database. Jangan lupa untuk menuliskan titik koma di akhir perintah. Untuk menghapus database, perintah yang kita gunakan, drop database, nama database-nya. Misalnya tadi toko online, drop database, toko online. Kita langsung praktek. Kita akan mulai menggunakan MySQL. Nah, jangan lupa untuk menjalankannya di SAM, exa-mpp-nya. Klik Start. Pastikan sudah jalan. Lalu buka command prompt. Seperti yang sudah saya contohkan sebelumnya, kita harus login dulu istilahnya ke dalam MySQL kita. Loginnya dengan MySQL, ketikkan perintah garis penghubung U, itu artinya username, root, garis penghubung P. Ini sebenarnya password, tapi passwordnya kosong, jadi di enter saja. Enter lagi. Nah, kita sudah berhasil masuk ke MySQL. Atau dalam kasus ini digunakan MariaDB. Ini adalah turunan dari MySQL.
sama saja. Nah, kita coba perintah yang sudah kita pelajari sebelumnya, show databases, titik koma, enter. Ini adalah database yang sudah ada. Ini mungkin ada yang database bawaan, ada juga database yang saya buat sebelumnya. Oke. Nah, untuk membuat database baru, perintahnya adalah create database, nama databasenya, misalnya tadi toko online, titik 2. Query OK artinya berhasil. Database toko online sudah berhasil kita buat. Kalau nggak percaya, kita lihat lagi show database. Nah, ini toko online sudah masuk di sini. Oke, kita coba buat lagi create database toko online 2. Ya, sekedar info sedikit bahwa dalam MySQL atau sebaiknya nama atau apapun itu nanti ke depannya dituliskan dalam satu kata aja. Maksudnya di sini saya menuliskan 2 kata tapi tidak ada spasi, jadi menggunakan garis bawah agar dia jadi satu kata. Berhasil. Nah, toko online 2 sudah berhasil dibuat. Nah, perintah yang terakhir yang kita pelajari adalah menghapus menggunakan perintah drop database, nama databasenya toko online 2. Misalnya kita ingin menghapus database toko online 2. Query OK berhasil. Nah, toko online 2 sudah terhapus. Baik, itulah materi kita kali ini. Kamu sudah bisa bagaimana caranya mengakses MySQL, masuk, melihat database apa aja yang sudah pernah kamu buat, membuat database baru, dan menghapus database baru. Silakan dipraktekkan. Sekian. Baik, selanjutnya kita akan belajar setelah kita berhasil membuat database. Di dalam database akan terdiri banyak tabel, akan ada kumpulan tabel. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa di Relational Database Management System memiliki sebuah objek database yang berbentuk tabel. Kali ini kita akan belajar cara membuat tabel, melihat tabel, seluruh tabel yang sudah ada di database tersebut, dan menghapus tabel. Pertama kita akan melihat cara membuat tabel. Sintaks atau cara penulisannya seperti ini. Create tabel, nama tabel. Ini bisa apa saja. Misalnya, kita sekarang studi kasusnya database toko online. Maka di sini contohnya konsumen. Saya sudah buat contohnya konsumen, karena di toko online pasti ada konsumen. Selanjutnya kolom 1, kolom 2, kolom 3. Ini akan diisi oleh atribut dari tabel tersebut. Di samping kolom, nama kolom,
kita tuliskan tipe datanya. Ini wajib, kolom dan tipe data. Koma, kolom selanjutnya tipe data. Seperti itu. Contoh tipe-tipe data, misalnya integer. Kalau kamu biasa atau sudah pernah mengikuti kelas programming sebelumnya, mungkin ada mendengar string, char, sama seperti ini, mirip, mungkin agak berbeda saja namanya. Di sini saya memberikan contohnya create table konsumen. Ada kolom pertama namanya nama, konsumen pasti memiliki nama dengan tipe data varchar. Ini sama seperti string yang panjangnya 200. Selanjutnya konsumen memiliki alamat, kolom alamat. Selanjutnya memiliki email dan jenis kelamin. Ini hanya contoh saja, kamu bisa memperbaiki atau menambahnya dengan yang sebelum kita menulis create table ini, saya ingin mengingatkan kita harus, karena kita memiliki banyak database, maka kita harus memilih salah satu database yang akan kita gunakan. Dalam hal ini kita akan menggunakan toko online. Maka kita harus menggunakan sintaks ini terlebih dahulu. Use nama database, use toko online. Kita lihat prakteknya. Kita harus memilih salah satu database yang akan kita gunakan sebelum kita membuat tabel. Kita akan menggunakan toko online. Itu berhasil. Ada tanda database change. Setelah menggunakan use toko online, baru kita bisa membuat database, baru kita bisa membuat tabel yang akan ada di dalam database toko online ini. Mari kita buat tabel konsumen. Kolom pertama nama konsumen dengan tipe data varchar 200 panjangnya, misalnya alamat varchar 500 misalnya, email varchar 200, dan jenis kelamin varchar 100. Kamu, maaf sebelumnya belum menjelaskan, kamu bisa enter walaupun query ini atau perintah ini belum selesai. MySQL tidak akan memproses sebelum ada tanda titik koma atau query ini sudah selesai, perintah ini sudah selesai, jadi enter tidak masalah, itu berarti kamu sedang melanjutkannya. Karena kalau bisa ditulis ke kanan terus sampai panjang, tapi nanti kalau terlalu panjang mungkin layar laptop atau komputer akan tidak bisa full. Kita tutup tanda kurung di sini dengan ini dan diakhiri dengan titik koma. Sudah berhasil? Oke, kita kembali ke materi. Selanjutnya kita akan melihat tabel yang ada di suatu database dengan perintah show tables. Nah, kita tadi sudah membuat tabel, kita ingin ngecek tabelnya sudah terbuat atau belum. Show
tables. Nah, bisa kita lihat di sini sudah terbuat tabel konsumen di dalam database toko online. Selanjutnya, kita akan mencoba untuk menghapus tabel. Sintaks seperti ini, drop table, nama tabel. Ayo kita coba. Kita hapus tabel konsumen. Drop table, nama tabelnya konsumen. Berhasil. Kita lihat lagi tables. Nah, sudah kosong. Karena kita akan menggunakan tabel konsumen ini lagi, kita create lagi. Oke. Oke, saya tunggu di topik selanjutnya. Halo, selamat datang teman-teman di kelas MySQL dasar. Oke, sebelumnya perkenalkan, di kelas ini akan ada 2 instruktur. Yang pertama saya Lukman Hakim, yang kedua Aris Budi Tiono. Kami dulu kuliah di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, dan saat ini saya bekerja di Pintar ini sebagai software developer, dan Aris bekerja di DevOps Engineer di Cargotec. Nah, di kelas ini teman-teman akan belajar MySQL dasar. Diharapkan nanti setelah mengikuti kelas ini hingga selesai, teman-teman bisa dengan baik memahami perintah-perintah untuk menggunakan database MySQL. Bisa tujuannya untuk membuat website atau aplikasi atau tujuan lainnya sesuai tujuan teman-teman masing-masing. Nah, harapan kami kepada teman-teman nanti akan ada teori sedikit yang dipaparkan, lalu akan ada langsung prakteknya. Jadi kebanyakan di kelas ini akan praktek langsung, dan diharapkan teman-teman langsung ikut praktek di komputer atau laptopnya masing-masing saat dicontohkan di sini. Dan yang terakhir, kami harap teman-teman juga punya semangat belajar yang kuat hingga bisa menyelesaikan semua materi di kelas ini. Oke, sekian untuk perkenalan kami di kelas ini. Kami apresiasi semangat teman-teman untuk berusaha mengupgrade ilmu sesuai dengan tujuannya masing-masing. Selamat belajar dan silakan lanjut ke materi selanjutnya.